Chapter 396 diburu. Kekaisaran Han. Bam! Sebuah meja pun hancur saat satu individu menghantamnya dengan tangannya. Sosok tersebut tidak lain adalah Kaisar Han saat ini. Apa katamu? Changlan sialan itu yang bertanggung jawab atas kehancuran kota neraka. Apa saja yang kalian lakukan? Aku hanya bermeditasi untuk beberapa saat sesuatu seperti ini telah terjadi. Lalu, apa yang kau tunggu? Cepat buru dia. Kaisar Han sangat marah ketika menatap beberapa anggota Kekaisaran Han yang tampak berlutut tidak jauh dari Kaisar Han. Tapi Kaisar, tidak bijak untuk mencoba memburunya saat ini karena dia telah diundang oleh organisasi Sein Langit untuk menjadi salah satu master bela diri. Pria yang berlutut itu pun berkata dengan nada sedikit gugup. Mendengar itu, Kaisar Han menjadi lebih marah. Urat-urat tampak di dahinya ketika mengingat tentang organisasi Sein Langit. Dasar sialan. Para bajingan tua itu apakah ingin mencoba memprovokasiku? Aku tahu mereka kuat karena para tua bangka itu berasal dari semua kekuatan besar yang bersifat netral. Dianggap sebanding dengan salah satu dari 7 kekuatan besar. Geram Kaisar Han. Memang diangkat menjadi salah satu master bela diri, tetapi ia sama sekali tidak peduli dengan gelar itu karena tidak pernah terjadi insiden di benua Sein dan ia hanya menerima sumber daya. Masalah sumber daya, ia sama sekali tidak peduli karena ia adalah seorang kaisar yang memerintah wilayah yang sangat luas dan memiliki kekayaan luar biasa banyak. Tidak peduli apa. Jika Changlan sialan itu mampu mengalahkan kultivator setingkat Cudi dan Chiang, kirim kultivator yang lebih kuat untuk memburunya. Aku akan menerima konsekuensi nantinya. Jika para bajingan tua itu ingin berperang, aku akan memberikannya perang. Kaisar Han pun memberi perintah. Beberapa individu yang sedang berlutut pun berkeringat dingin mendengar keputusan dari Kaisar Han. Tetapi mereka sama sekali tidak berani membantah lalu menghilang dari tempat tersebut untuk memberi perintah kepada beberapa kultivator, dan perintah utama adalah menghabisi Changlan. Setelah ruangan itu kosong, wajah kasar Han sama sekali tidak berubah dan masih menampilkan wajah sangat gelap. Sialan. Jika kota neraka telah hancur, semua hal yang aku rencanakan harus diulang dari awal kembali. Bajingan Cudi dan Chiang, keduanya sungguh tidak berguna. Pria yang berlutut tersebut. Wajah Kaisar Han gelap mendengarnya. Tetapi ia menenangkan dirinya. Tahu bahwa akan sulit mencari keberadaan Lin Yan kecuali dirinya pergi secara pribadi ke organisasi Sein Langit. Namun, para tua bangka yang ada di sana pasti akan curiga tentang tujuannya mencari seseorang yang memiliki marga Lin, karena sedari awal, permusuhan antara Kaisar Han dengan Lin Ming dikenal luas. Berikan yang mereka inginkan, tetapi katakan bahwa aku Kaisar Han akan memburu mereka jika mereka gagal. Perintah Kaisar Han. Baik. Setelah bawahannya pergi, Kaisar Han memijat dahinya karena bahkan semut kecil saat ini mencoba meraup untung besar darinya. Entah kapan dirinya tampak seperti pengecut dengan cara memerintah dari balik layar. Di tempat lain, terlihat saat ini banyak individu yang menggunakan pakaian yang sama. Mereka semua adalah anggota dari Jubah Ular. Kembalinya seseorang yang melihat pertarungan Changlan pun telah diberitakan kepada pemimpin kelompok Jubah Ular. Apa kalian semua sudah tahu misi kalian? Hanyalah kultivator tingkat alam raja. Dengan kalian semua, tidak akan sulit melakukannya. Juga, jangan sampai ada saksi mata. Pemuda itu bernama Depan Lin, ini akan menjadi sesuatu yang merepotkan jika dia berasal dari klan kuno Lin. Bubar. Perintah satu sosok pria parubaya dan ratusan individu pun menyebar ke segala arah. Pria parubaya tersebut tidak lain adalah pemimpin kelompok Jubah Ular yang sering mengambil misi gelap yaitu membuat seseorang. Dan saat ini,
Kebetulan mereka ingin mengincar Lin Yan. Lokasi Lin Yan tidak begitu jelas setelah salah satu bawahannya telah melapor sebelumnya. Juga, setelah mengetahui letak Lin Yan secara kasar, ia pun mengirim banyak anggotanya untuk mencari dalam ruang lingkup luas sekitar Sekte Wayang. Tampaknya Kaisar Han telah setuju. Aku sudah menduga dia pasti akan setuju karena masalahnya dengan Lin Ming. Jika itu orang lain, mungkin Kaisar Han akan dapat dengan mudah menemukannya dengan bantuan organisasi Sein Langit. Tetapi keberuntungan berpihak padaku. Dengan benda yang aku minta, jubah ular yang kami miliki akan meningkat ke level lainnya, tidak akan sulit untuk mencapai kekuatan Master Bela Diri peringkat 70. Ucap pemimpin kelompok jubah ular dengan seringai lebar di wajahnya. Sementara itu, Lin Yan yang saat ini sedang bergerak ke arah klan Li tidak tahu bahwa banyak musuh yang akan mengincarnya. Dan sebagian besar dari mereka adalah kultivator tingkat alam Kaisar. Sudah lebih dari seminggu semenjak Lin Yan pergi dari Sekte Wayang berada. Sebelumnya, ia juga beristirahat selama 1 hari memulihkan kondisinya ke puncaknya. Namun, lukanya belum pulih sama sekali yaitu sayapnya ketika ia memasuki mode setengah naga. Meski begitu, luka itu tidak menghalangi kekuatan bertarungnya. Perkiraan Lin Yan. Sayapnya akan pulih dalam beberapa bulan, jika menemukan herbal yang tepat, sayapnya akan sembuh lebih cepat. Dan itu juga asalan ia pergi ke klan Li karena mereka kemungkinan besar akan memiliki apa yang ia inginkan. Sebagai pengelola asosiasi alkemis, tentu klan Li akan menyimpan sangat banyak barang bagus. Lin Yan, apakah klan Li masih jauh? Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya pun merasa sedikit bosan karena mereka berpergian tanpa henti setelah beristirahat selama sehari untuk memulihkan kekuatan. Tidak. Namun, sebelum kita ke klan Li, kita akan singgah di sebuah kota untuk menanyakan lokasi tepat klan Li. Walaupun mereka tidak seperti klan kuno yang sangat tersembunyi, untuk mendapatkan lokasi yang tepat, kita harus mendapatkan informasi. Ucap Lin Yan. Tidakkah di peta benua Sein terlihat tata letak klan Li? Tanya Xia Yuer sedikit bingung. Ya, tetapi itu peta kasar, dan wilayah tempat klan Li ditujukan sangatlah luas. Jika kita mencoba mencari secara manual, bisa dipastikan akan memakan waktu berminggu-minggu. Lebih baik kita mendapatkan informasi tentang klan Li dan kita akan tiba dalam waktu singkat. Ujar Lin Yan. Oh. Xia Yuer mengerti seketika dan menatap ke arah depan lagi. Apakah itu kota yang kita tuju? Lin Yan yang telah melihatnya dengan mata raja sebelumnya pun mengangguk kecil. Ayo kita cari informasi tentang klan Li. Chapter 397 Bertemu Wali Kota. Lin Yan dan Xia Yuer saat ini sedang mendekat ke arah kota tertentu yang merupakan kota kecil yang berada di wilayah kekuasaan klan Li. Ketika mencapai gerbang kota, Lin Yan sedikit terkejut walaupun kota itu sangat kecil. Sangat banyak kultivator yang berlalu lalang. Tidak ada penjaga sama sekali yang biasanya mengutip biaya masuk ke dalam kota. Dari hal ini, Lin Yan sangat paham bahwa klan Li yang memiliki banyak kota di bawah kendalinya tidak mencoba meraup untung yang besar dari kultivator, dan bisa dilihat bahwa semua kota yang dikelola oleh klan Li adalah kota tempat perdagangan. Kota ini sangat ramai. Xia Yuer yang berada di kursi VIP-nya pun menatap ke semua kultivator yang berlalu lalang di depan gerbang kota kecil tersebut. Ya, klan Li adalah pengelola asosiasi alkemis. Sudah pasti kota yang mereka kelola akan sangat ramai. Sebab, semua kota mereka digunakan sebagai tempat perdagangan besar. Lin Yan mengangguk kecil dan menambahkan. Lalu, dari mana kita akan mulai? Apakah kita harus bertanya kepada setiap kultivator yang ada di sini tempat klan Li berada? Tanya Xia.
Aku bisa memastikan bahwa hanya sedikit dari mereka yang tahu lokasi klan Li. Sebab, kekuatan seperti itu jika tempat mereka dibeberkan kepada publik, banyak kultivator yang akan mengincar mereka. Ujar Lin Yan. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui lokasi klan Li? Apakah kita harus menangkap semua kultivator ini lalu mengancamnya? Pasti ada salah satu dari mereka yang akan mengetahui lokasi klan Li. Xia Yuer memberi saran karena terlalu malas berpikir. Mendengar saran Xia Yuer, Lin Yan tidak tahu harus membalas seperti apa. Tanpa berbicara ia berjalan ke arah pusat kota, tentu penguasa atau bisa dikatakan sebagai wali kota pasti mengetahui di mana lokasi klan Li berada. Sesampainya lokasi tujuan, Lin Yan menatap ke arah gedung yang dijaga oleh beberapa kultivator tingkat alam kaisar tahap kedua. Beberapa kultivator ataupun orang-orang yang memiliki pengaruh terlihat masuk ke dalam dan melakukan pemeriksaan tertentu. Sesampainya di depan penjaga, mereka pun menghentikan Lin Yan. Token identitas. Lin Yan terdiam untuk beberapa saat lalu mengeluarkan token yang pernah diberikan oleh Li Hao. Apakah itu berfungsi atau tidak? Kerutan muncul di dahi penjaga tersebut saat melihat token yang dikeluarkan oleh Lin Yan. La pun menatap ke arah Lin Yan kembali dengan seksama untuk mencari tahu siapa sebenarnya Lin Yan. Aku ingin bertemu dengan seseorang yang berpengaruh di tempat ini. Lin Yan pun mengatakan tujuannya. Token ini seharusnya tidak ada di tangan seseorang yang bukan dari klan Li. Dan kau sama sekali tidak memiliki token klan Li yang biasa digunakan oleh mereka. Tetapi, kau bisa menunggu, aku akan memanggil wali kota terlebih dahulu. Penjaga tersebut tentu tidak ingin mengambil token secara langsung karena jika Lin Yan memiliki hubungan dengan klan Li, ia akan terkena masalah jika mempersulit Lin Yan. Lin Yan hanya mengangguk kecil dan tidak keberatan untuk menunggu. Dari itu, ia tahu bahwa tampaknya token yang dimiliki oleh Li Hao memiliki pengaruh yang sangat besar. Salah satu penjaga langsung pergi ke dalam dan satu penjaga lagi menuntun Lin Yan ke ruang tunggu. Setelah menunggu selama beberapa menit, seorang pria tua pun masuk ke ruang tunggu yang disediakan di tempat tersebut. Ketika Lin Yan melihat ke arah pria tua tersebut, matanya sedikit menyipit karena dapat merasakan kekuatan yang sangat besar dari seorang pria yang sudah sangat tua. Pria tua tersebut menatap ke arah Lin Yan dengan seksama karena ia tidak pernah melihat Lin Yan di klan Li. La pun tidak membuang waktu dan langsung ke intinya ketika ia duduk di seberang Lin Yan. Bisakah kau mengatakan identitasmu? Token yang kau miliki adalah token anggota penting klan Li, dan kau bukan anggota klan Li. Katakan, dari mana kau mendapatkan token itu? Pria tua itu tidak memperkenalkan dirinya sama sekali tetapi masih memberi kesempatan kepada Lin Yan untuk menjelaskan tanda bahwa dia tidak seperti para kultivator arogan lainnya. Baik, aku akan langsung ke intinya juga. Aku adalah Lin Yan, dan aku mendapatkan token ini dari seseorang bernama Li Hao. Dia mengatakan bahwa jika aku ingin berkunjung ke klan Li, dengan token ini, aku bisa masuk ke klan Li. Ucap Lin Yan saat menunjukkan token di tangannya. Mata pria tua tersebut pun sedikit menyipit ketika mendengar Li Hao dan nama depan Lin. Li Hao. Bukankah itu cucu patriark yang belum lama ini tiba dari daratan utara? Dan pemuda ini bermarga Lin. Batin pria tua tersebut sambil melirik ke arah bahu Lin Yan. La dapat melihat dengan samar wujud Xia Yuer yang tampaknya selalu memasang wajah bosan sepanjang waktu. Pria tua tersebut tahu bahwa Xia Yuer adalah roh. Tetapi ia belum pernah melihat roh seperti apa Xia Yuer. Dan yang membuatnya bingung, kenapa roh keluar di saat tidak ada pertarungan. Biasanya roh hanya akan menyeberang ketika ada pertarungan yang dilakukan oleh yang melakukan kontrak dengannya. Dan juga, jika benar bahwa Lin Yan sangat kenal dengan Li Hao sampai-sampai Li Hao memberinya token,
ia langsung tahu apa tujuan Lin Yan datang ke kota yang ia kelola atas perintah klan Li. Dan tujuan Lin Yan menurutnya adalah menemukan lokasi spesifik dari klan Li. Karena kau akan pergi ke sana, aku akan mengatakannya dengan terus terang. Untuk mencapai klan Li, itu hampir sama sulitnya untuk mencapai lokasi tempat tertentu yang tertutup seperti klan kuno dan dua sekte terkuat. Jadi, kau harus memiliki pemandu untuk pergi ke sana. Kebetulan kali ini kami akan mengirim barang penting ke klan Li, dan beberapa kultivator akan pergi ke sana. Kau bisa pergi bersama dengan mereka. Pria tua itu berkata dengan nada datar dan tidak takut sama sekali jika Lin Yan melakukan sesuatu yang membuat kerugian bagi mereka karena kultivator yang ia kirim memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap ketiga sebanyak 3 orang. Sebelum Lin Yan berbicara, pria tua tersebut pun melanjutkan lagi, kalian akan pergi segera, tidak sampai setengah jam lagi. Tempat tersebut dalam sekejap. Meskipun Lin Yan memiliki token klan Li, identitasnya yang sebenarnya belum diketahui. Dan soal nama depan Lin Yan, pria tua tersebut tidak berpikir bahwa Lin Yan berasal dari klan Lin karena Lin Yan tidak memakai pakaian anggota klan Lin dan juga tidak memiliki token klan Lin. Lin Yan. Pria tua itu sungguh tidak sopan. Bahkan dia tidak memperkenalkan dirinya. Ucap Xia Yuer sedikit jengkel. Yuer, kau harus tahu bahwa dia telah melihatmu sebelumnya. Walaupun pria tua itu tampak tidak peduli, jika kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan olehnya, dia akan langsung menghabisi kita. Jika tidak salah, dia memiliki kultivasi tingkat di atas alam kaisar. Ujar Lin Yan. Benarkah? Xia Yuer terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan karena mereka berdua saat ini pun belum mencapai tingkat alam kaisar. Lin Yan hanya menghela nafas saat menatap ke arah roh peri mungil tersebut karena tidak terlalu berhati-hati oleh apapun di sekitarnya. Lah bertanya-tanya bagaimana jika Xia Yuer sendirian, sudah pasti sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari klan Li, beberapa kultivator tampak sedang menunggu sesuatu. Apakah benar yang kau katakan bahwa pemuda itu berada di kota ini? Tanya salah satu dari mereka. Ya, walaupun itu hanya kemungkinan 70%, aku rasa itu adalah dia. Yang lainnya mengangguk kecil. Hahaha, sungguh tidak terduga. Tampaknya kita akan melempar 2 burung hanya dengan 1 batu. Siapkan pasukan, kita akan menyergap kultivator yang mengirim barang untuk klan Li. Kita juga sekaligus menangkap pemuda itu. Tawa liar terdengar dari kultivator yang bertanya sebelumnya karena tahu bahwa jika semuanya benar, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan ganda. Lin Yan tidak tahu bahwa perjalanannya ke klan Li akan mendapatkan masalah yang akhirnya membuatnya memiliki musuh tambahan yang tidak terduga. Chapter 398 Anggota Jubah Ular Menyerang. Waktu terus berlalu, saat ini Lin Yan telah bertemu dengan 3 kultivator yang ditugaskan untuk mengantar sesuatu ke klan Li. Lin Yan yang menatap ketiga kultivator tersebut hanya mengangguk karena ketiganya memang kuat, 2 diantaranya memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap ketiga dan 1 lagi memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap keempat. Jadi kau adalah yang dikatakan oleh wali kota. Ayo kita berangkat. Perjalanan ke klan Li hanya membutuhkan waktu 1 hari dari kota ini. Ucap pemimpin regu dan melanjutkan, aku adalah Li Su, anggota klan cabang klan Li. Li Su memperkenalkan dirinya. Lin Yan. Setelah mendengar Lin Yan memperkenalkan diri secara singkat, Li Su pun mengangguk kecil. Ayo berangkat. Li Su pun berbeda ketika melihat kedua rekannya. Keempatnya pun langsung berangkat dari kota tersebut menuju klan Li berada. Tetapi mereka tidak tahu bahwa sekelompok kultivator telah mengetahui tentang keberangkatan mereka. Kota sebelumnya,
Kelompok yang diikuti oleh Lin Yan telah memasuki wilayah hutan yang tampak biasa, tetapi hutan itu tidak sederhana sama sekali. Ketika Lin Yan memasuki hutan, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa hutan itu diisi oleh sangat banyak binatang roh kuat. Tetapi ia tidak takut sama sekali karena ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan binatang roh walaupun ia tidak ingin menunjukkannya di depan umum jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kau pasti merasakannya bukan? Di hutan ini terdapat sangat banyak binatang roh yang sangat kuat. Tetapi, kami memiliki sesuatu yang membuat para binatang roh tidak akan mendekat. Li Su menjelaskan ketika melihat Lin Yan melirik ke sana kemari seperti telah melacak sesuatu. Ada benda seperti itu? Tanya Lin Yan penasaran. Ya. Li Su mengangguk kecil tanpa menjelaskan tentang benda yang dikatakan olehnya. Lin Yan tidak keberatan sama sekali dengan sikap Li Su. Namun, ketika ia ingin berhenti melacak sesuatu, ia menyipitkan matanya karena dengan mata raja, ia menemukan sesuatu yang berada di kejauhan tepat di dalam hutan. Ada sekelompok kultivator berada di dalam hutan. Mata Lin Yan semakin menyipit karena bahkan dengan mata raja, ia hanya dapat melihat secara samar keberadaan kelompok kultivator yang bersembunyi di dalam hutan seperti sedang menunggu sesuatu. Sekelompok kultivator. Li Su menyipitkan matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. La mencoba melacak segala sesuatunya di kejauhan tetapi tidak menemukan apa-apa sama sekali. Sebelum Li Su bertanya, Lin Yan melanjutkan, mereka menggunakan sebuah benda untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Aku hanya dapat melacak mereka secara samar. Tunggu, jika tidak salah, itu adalah jubah ular. Apa? Li Su dan dua rekannya tentu terkejut ketika mengetahui bahwa itu adalah kelompok jubah ular. Mereka bertiga pun langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lin Yan karena tentu mereka tahu kelompok seperti apa kelompok jubah ular. Sebelum Li Su ingin bertanya kembali, ia pun langsung waspada ketika Lin Yan mengeluarkan sebuah tombak dan langsung menyerang ke arah tertentu. Terang! Bush! Percikan ki menyebar ke segala arah ketika Lin Yan melakukan bentrokan dengan seseorang yang tidak dapat dideteksi. Li Su dan kedua rekannya langsung mengeluarkan senjata dan bersiap-siap melakukan pertarungan. Kultivator yang saat ini sedang bentrok dengan Lin Yan pun terkejut bahwa dirinya telah ditemukan dengan sangat cepat. Biasanya, para kultivator akan menggunakan sesuatu yang unik untuk melacak keberadaan mereka. Dung! Xia Yuer yang berada di bahu Lin Yan pun tersenyum jahat saat ia mengarahkan tangannya ke depan. Formasi cahaya, ledakan cahaya. Duar! Ledakan ki cahaya pun meledak ke arah depan dalam ruang lingkup yang sangat luas. Karena Xia Yuer tidak dapat melihat musuh, ia pun langsung menggunakan teknik formasi dalam ruang lingkup yang sangat luas. Arregegegeh! Teriak seseorang terdengar saat ledakan cahaya tersebut melesat ke tempat yang sangat jauh. Duar! Ledakan cahaya terjadi di tempat yang sangat jauh yang membuat semua anggota kelompok jubah ular yang ingin menyergap kelompok Lin Yan terkejut karena salah satu rekan mereka telah tewas. Hati-hati! Ada puluhan dari mereka yang memiliki kultivasi tingkat alam raja tahap pertama, dan masih banyak yang lainnya lebih kuat dari itu. Lin Yan pun memperingatkan Li Su dan kedua rekannya. Jangan meremehkan kami. Jika saja sedari awal semua kelompok jubah ular itu menyergap kami tanpa persiapan, kami mungkin tidak akan dapat melawan. Tetapi karena sudah tahu siapa yang menyergap kita, maka tidak satupun dari mereka yang akan lolos. Li Su pun berkata dengan nada dingin saat mengeluarkan sesuatu dari cincin ruang miliknya. Tentu bagi para anggota asosiasi alkemis, mereka akan memiliki banyak benda di cincin ruang mereka untuk menghadapi bahaya ketika mengantar barang tertentu ke klan Li.
Li Su langsung melempar sebuah benda yang tampak seperti kristal berwarna putih ke tempat yang lumayan jauh. Tap. Li Su menyatukan kedua tangannya saat mengaktifkan kristal putih kecil yang ia lempar sebelumnya. Formasi pelacakan. Duar. Ketika kristal kecil tersebut meledak, lingkaran formasi yang sangat besar pun muncul dan saat itu terjadi, kultivator yang berjumlah lebih dari 20 pun terlihat. Beberapa dari mereka masih berada di hutan dan banyak lagi dari mereka yang saat ini berada di udara. Walaupun tidak terlihat sepenuhnya, saat ini para anggota jubah ular tidak akan bisa menyerang secara diam-diam seperti sebelumnya. Sungguh tidak terduga bahwa salah satu dari kalian akan dapat menemukan kami. Lama tidak bertemu, Li Su. Aku tidak menyangka bahwa kau adalah pemimpin kelompok yang mengantar barang ke klan Li. Sosok pria parubaya muncul di langit dan menatap ke arah Li Su dengan seringai lebar di wajahnya. La juga melirik sekilas ke arah Lin Yan karena tidak menyangka bahwa Lin Yan tampaknya memiliki teknik untuk melacak mereka tanpa menggunakan formasi yang sering digunakan oleh kekuatan besar agar mereka dapat ditemukan. Bo Peng. Li Su yang menatap siapa pemimpin para anggota jubah ular yang mencoba menyergap mereka pun memasang wajah sedikit jelek. Tentu itu disebabkan oleh kekuatan Bo Peng yang sama dengan miliknya, mereka sering bertemu dalam pertarungan sebelumnya. Dan melihat semua anggota kelompok jubah ular, wajahnya juga semakin muram karena banyak dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap ketiga. Jika saja Bo Peng tidak datang, ia yakin bisa membereskan mereka semua. Tetapi, saat ini itu tidak mungkin karena Bo Peng pasti menghalanginya untuk membunuh anggota jubah ular yang lemah. Dan untukmu, kau harus ikut dengan kami. Lebih baik kau menyerah atau mati. Bo Peng menatap ke arah Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Oh, ikut denganmu. Lin Yan sedikit menaikkan alisnya karena merasa dirinya juga diincar kali ini. Kau tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Ucap Bo Peng saat mengayunkan lengannya memberi isyarat kepada semua bawahannya untuk menangkap Lin Yan dan membunuh kelompok Li Su. Lin Yan, tampaknya ini akan menyenangkan. Apakah kita perlu melakukan fusi? Tanya Xia Yuer dengan senyum kecil di wajahnya karena saat ini ia ingin bermain dengan para kultivator yang sedang bergerak ke arah mereka. Lin Yan tidak langsung menjawab dan menatap ke arah semua kultivator. Banyak dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap ketiga yang membuatnya mungkin hanya mampu membunuh beberapa dari mereka jika melakukan fusi dengan Xia Yuer. Karena tahu bahwa ini adalah pertarungan yang sulit, Lin Yan pun menaikkan sudut bibirnya saat tubuhnya diselimuti oleh petir hitam. Duar. Ki Raja meledak ke segala arah yang bahkan membaut semua anggota jubah ular terkejut. Bahkan Li Su dan kedua rekannya juga terkejut dengan ledakan Ki Raja yang hanya dimiliki oleh satu di antara berjuta-juta kultivator. Mata Lin Yan berubah menjadi mata naga saat ia tersenyum sinis. Datanglah, musnahkan mereka semua. Supremasi, Dewa Binatang. Chapter 399 melawan para anggota jubah ular. Ki Raja yang begitu dahsyat menyebar ke segala arah yang membuat para anggota kelompok jubah ular memasang ekspresi serius karena ternyata Lin Yan bukanlah pemuda biasa. Bahkan untuk Li Su dan kedua rekannya terkejut dengan ledakan dari Ki Raja Lin Yan. Namun target Lin Yan bukanlah anggota kelompok jubah ular. Dari segala arah, binatang roh yang saat ini sedang melakukan aktivitas mereka pun menatap ke arah sumber ledakan Ki Raja Lin Yan. Dung! Aura tak kasat mata pun melewati semua binatang roh tersebut dan membuat mereka semua meraung keras seolah-olah dipanggil oleh raja mereka. Binatang roh yang memiliki tingkat alam kaisar tahap kedua tidak mampu menolak perintah sama sekali dan langsung menerjang ke arah tempat Lin Yan berada. Untuk para binatang roh yang memiliki kekuatan alam kaisar tahap ketiga masih mampu untuk melawan.
Para binatang roh setingkat itu masih tidak mau menuruti perintah karena merasa Lin Yan masih terlalu lemah untuk memerintah mereka. Namun, Lin Yan tentu tidak peduli sama sekali karena dengan jumlah binatang roh yang banyak, ia yakin bahwa ia tidak akan lagi kesulitan untuk melawan para anggota jubah ular. Ketika ruangan binatang roh terdengar di tempat itu, para anggota kelompok jubah ular terkejut luar biasa. Apa-apaan ini? Kenapa para binatang roh itu semuanya datang ke tempat ini? Cepat! Gunakan serbuk Lucy. Teriak Bopeng kepada para bawahannya karena tahu bahwa mereka akan kesulitan untuk merampok Li Su dan menangkap Lin Yan jika para binatang roh mengincar mereka. Ketika para anggota kelompok jubah ular menggunakan serbuk Lucy, mereka terkejut karena para binatang roh sama sekali tidak berhenti mendekat. Bau dari benda tersebut biasanya akan membaut binatang roh tidak senang sehingga mereka berhenti mendekat. Bos, mereka tidak berhenti mendekat setelah kami menggunakan serbuk ilusi dalam jumlah yang besar. Teriak salah satu anggota jubah ular. Apa? Wajah Bopeng gelap mendengarnya. La pun menatap ke semua tempat dengan wajah muram. Sementara itu, Li Su tentu tahu bahwa para anggota kelompok jubah ular menggunakan serbuk ilusi. Tetapi ia tentu terkejut karena para binatang roh tampaknya tidak peduli sama sekali dengan serbuk ilusi. Apa yang terjadi? Li Su juga memasang wajah muram karena tentu ia tidak akan bisa menghabisi semua binatang roh sebanyak itu. Tetapi ia memikirkan kembali kenapa para binatang roh tampaknya tidak peduli dengan serbuk ilusi kali ini. Tatapannya pun tertuju pada Lin Yan karena setelah Lin Yan mengeluarkan Ki Raja, para binatang roh memikirkan sikap yang berbeda. La tentu membuat spekulasi tentang apa yang terjadi. Dan ketika menatap mata Lin Yan yang tampak seperti mata ular baginya, ia langsung sadar bahwa Lin Yan adalah demi human. Demi human tertentu dari klan Xiao dapat mengendalikan binatang roh. Itulah yang membuat klan Xiao dianggap sebagai kekuatan besar yang memiliki pasukan paling banyak. Hanya ada dua dalam sejarah klan Xiao yang memiliki kemampuan mengendalikan binatang roh. Salah satunya adalah patriark klan Xiao saat ini dan satu lagi adalah leluhur tua klan Xiao yang telah tiada. Dan kali ini, Li Su tentu sangat terkejut karena memikirkan kemungkinan tertentu tentang Lin Yan. Yaitu, Lin Yan adalah pengguna Ki Raja dan memiliki nama depan Lin, dia juga adalah demi human. Yang artinya, Lin Yan adalah campuran antara anggota klan Lin dan klan Xiao. Itulah spekulasi yang dibuat oleh Li Su. Ketika semua binatang roh mendekat, target mereka sangat terlihat bukan kelompok Lin Yan yang diincar, melainkan kelompok jubah ular. Dari hal ini, Li Su langsung membenarkan spekulasinya bahwa Lin Yan lah yang mengendalikan segerombolan binatang roh tersebut. Ini adalah kemampuan luar biasa yang sangat jarang ada para anggota klan Xiao. Ketika seseorang dari klan Xiao memilikinya, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark klan Xiao. Lin Yan yang sedang memegang tombak menaikkan sudut bibirnya, pembunuh naga pun menaik dan tatapannya tertuju pada beberapa anggota kelompok jubah ular. Karena kalian sudah datang ke tempat ini dan mencoba memburuku, maka aku tidak akan melepaskan satupun dari kalian. Setelah mengatakan itu, tubuh Lin Yan pun ditutupi oleh petir hitam bercampur putih. Tombak petir suci. Gaya pertama, tubuh petir suci. UER. Waktunya untuk menghabisi mereka semua. Ucap Lin Yan dengan senyum lebar. Inilah yang aku tunggu-tunggu Lin Yan. Ayo kita perlihatkan kepada sampah itu bahwa mereka tidak bisa begitu saja mengancam kita. Xia Yuer dengan semangat tinggi pun langsung membuat lingkaran formasi di sekitar tangannya. Lin Yan tersenyum kecil dengan kata-kata yang dikatakan oleh Xia Yuer. Langkah pemisah bulan. Zep. Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi pun langsung menerjang ke arah depan.
Sementara itu, Li Su yang menatap itu sudah sangat yakin bahwa Lin Yan lah yang mengendalikan para binatang roh. La juga langsung tersenyum kejam dan menerjang ke arah Bo Peng setelah memberi perintah kepada kedua rekannya untuk tidak menyerang binatang roh. Sedangkan untuk para anggota jubah ular, mereka langsung bentrok dengan para binatang roh dengan wajah sangat muram. Ketika Li Su mendekat ke arahnya, Bo Peng pun mendengus marah. La tahu bahwa ia harus menghabisi Li Su terlebih dahulu sebelum menghabisi semua binatang roh tersebut walaupun ia tidak terlalu yakin melakukannya. Namun, ia tidak mungkin lagi pergi dari dua target mereka telah di depan mata. Yaitu barang yang dibawa oleh Li Su dan menangkap Lin Yan untuk ditukar dengan hadiah yang ditawarkan oleh Kaisar Han. Lawanmu adalah aku, Bo Peng. Li Su yang telah tiba di depan Bo Peng pun langsung menyerang sekuat tenaga. Bo Peng di sisi lain juga tidak tinggal diam dan langsung menyerang sekuat tenaga. Pertarungan pun tidak terelakkan lagi. Saat ini, terlihat Lin Yan yang telah mendekat ke salah satu kultivator tingkat alam kaisar tahap pertama anggota kelompok jubah ular. Ketika kultivator tersebut sibuk melawan binatang roh, wajahnya gelap ketika Lin Yan telah tiba sampingnya sambil mengayunkan tombak pembunuh naga sekuat tenaga. Jelek. Tanpa bisa menghindar sama sekali karena semuanya sangat tiba-tiba, kultivator tersebut pun tewas dalam sekejap. Bajingan. Anggota jubah ular lainnya yang baru saja selesai menghabisi binatang roh langsung menyerang ke arah Lin Yan. Tetapi, ketika dia mendekat ke arah Lin Yan, binatang roh lainnya langsung menghalangi jalannya yang membuatnya terkejut. Binatang roh tersebut meraung keras dan langsung menyerang ke arah anggota kelompok jubah ular yang ingin menyerang Lin Yan. Dasar binatang sialan. Kultivator tersebut berteriak marah dan menyerang ke arah binatang roh. Terang. Bush. Cakar dan senjata langsung bentrok dalam sekejap. Keduanya saling menekan satu sama lainnya. Di sisi lain, Lin Yan yang menatap itu pun menaikkan sudut bibirnya dan langsung menghilang. Langkah pemisah bulan. Zep. Lin Yan muncul di belakang kultivator tersebut dan mengayunkan tombak pembunuh naga tepat ke arah kepala kultivator tersebut. Kultivator tersebut yang memiliki kekuatan besar di tingkat alam kaisar tahap pertama pun langsung tahu bahwa Lin Yan menyerangnya. Zep. Anggota jubah ular itu pun langsung menghilang untuk menghindari serangan dari Lin Yan sekaligus mencoba menyerang balik. Tetapi, ketika ia telah tiba di dekat Lin Yan untuk menyerang balik, lingkaran formasi tercipta tepat di depannya yang membaut matanya melebar. Formasi cahaya, palu cahaya. Blar. Ketika palu cahaya berayun, kultivator tersebut tidak mampu mengelak sama sekali dan kepalanya pun meledak oleh teknik formasi yang dilancarkan oleh Xia Yuer. Xia Yuer yang berada di bahu Lin Yan pun tersenyum lebar sambil bergumam, 2. Chapter 400 Kelompok Jubah Ular Mundur. Lin Yan dan Xia Yuer menyeringai ketika membantai dua anggota kelompok jubah ular tanpa membutuhkan usaha yang besar. Salah satu anggota kelompok jubah ular yang dapatkan dikatakan lumayan kuat pun melirik ke arah Lin Yan. Misi mereka adalah membawa Lin Yan hidup-hidup. Tidak ada fungsinya jika Lin Yan mati karena itulah kesepakatan yang mereka miliki oleh atasan mereka pemimpin kelompok jubah ular dengan Kaisar Han. Shrine. Kultivator tersebut yang memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap kedua berhasil menghabisi binatang roh dan langsung bergerak ke arah tempat Lin Yan berada. Saat ini, para anggota kelompok jubah ular telah berpikir bahwa jika mereka tidak bisa merampok Li Su, mereka harus membawa Lin Yan dengan segala cara. Lin Yan tentu dapat melihat anggota kelompok jubah ular yang mendekat ke arahnya. La pun menaikkan sudut bibirnya karena tahu bahwa ia tidak bisa menandingi kultivator setingkat itu saat ini. Tetapi, dengan bantuan para binatang roh, semuanya akan menjadi berbeda.
Ketika kultivator tersebut mendekat ke arah Lin Yan, beberapa binatang roh tingkat alam kaisar tahap kedua juga mendekat dengan kecepatan tinggi karena tentu mereka mendapatkan perintah dari Lin Yan. Apa? Kultivator tersebut tentu sangat terkejut karena tampaknya binatang roh tersebut mencoba untuk menghalanginya mendekat ke arah Lin Yan. La pun langsung teringat tentang klan Xiao dan dahinya langsung berkeringat karena jika benar bahwa Lin Yan yang mengendalikan binatang roh tersebut, maka dia tidak akan terkalahkan di dalam hutan tersebut. Tiga binatang spiritual pun langsung menyerang kultivator tersebut dari tiga arah yang berbeda yang membuatnya tidak punya tempat untuk pergi lagi. Lin Yan yang menatap itu tentu menaikkan sudut bibirnya. Menggunakan para binatang roh, ia pasti tidak akan bisa dikalahkan oleh sekelompok kultivator seperti itu. Lin Yan, ayo habisi dia. Xia Yuer yang menatap kultivator yang ingin mendekat sebelumnya diserang oleh tiga binatang roh langsung berbicara karena merasa sedikit jengkel juga. Ya, Lin Yan pun langsung bergerak mendekat juga. Terang, terang. Pertempuran antara kultivator tersebut melawan binatang roh sangat intens, tetapi sangat terlihat bahwa dia sedang ditekan karena pasti akan sulit melawan tiga binatang spiritual tingkat alam kaisar tahap kedua sekaligus. Ketika Lin Yan mendekat juga, wajahnya semakin muram. Tetapi ia tetap menunggu apakah spekulasinya benar atau tidak. Jika ya, maka ia akan mencoba melarikan diri sebisanya. Ketika Lin Yan mendekat, tidak ada binatang roh yang mencoba menyerangnya dan terus berfokus padanya yang membuat kultivator tersebut langsung membenarkan spekulasinya. Sial, aku harus memberitahu hal ini kepada mereka. Kita semua pasti akan binasa karena para binatang roh ini dikendalikan oleh anak itu. Batin kultivator tersebut dan mencoba untuk kabur. Tetapi, ketika itu terjadi, beberapa binatang spiritual yang lebih lemah mencoba menghadangnya ketika hendak kabur. Mati. Kultivator tersebut menyerang ke arah binatang roh yang mencoba menghalanginya. Seraing. Ketika binatang roh tersebut tewas, wajahnya muram karena tiga serangan dari tiga arah yang berbeda menerjang ke arahnya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, kultivator tersebut menggunakan kecepatan tertingginya untuk menghindar. Serak. Tetapi salah satu serangan mengenainya walaupun ia tidak mendapatkan luka yang parah. Namun, wajahnya semakin jelek ketika melihat sebuah tombak yang melesat ke arah wajahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi setelah ia berhasil menghindar dari serangan binatang roh. Kultivator tersebut buru-buru mengangkat pedangnya ke arah atas untuk menahan serangan Lin Yan. Terang. Zurt. Ketika kultivator tersebut berhasil menahan serangan Lin Yan, ia merasakan sesuatu yang membuatnya memasang wajah gelap yaitu Ki Raja Lin Yan mencoba menekannya. Serak. Ketika konsentrasi kultivator tersebut pecah akibat Ki Raja, sebuah cakar mencoba merobek punggungnya. Dan ketika kultivator tersebut ingin mengurangi kedua arah yang berbeda, sebuah formasi tercipta tepat di atas kepalanya. Formasi cahaya, pedang cahaya. Jelek. Pedang itu pun langsung menusuk kepala kultivator tersebut tanpa bisa melawan sama sekali. 3. Xia Yuer dengan bangga berkata karena ia menghabisi kultivator yang lebih kuat dari mereka seolah-olah ia melakukannya sendiri. Lin Yan tidak peduli sama sekali dengan Xia Yuer yang membanggakan dirinya sendiri. La pun langsung mengendalikan para binatang roh untuk menyerang anggota kelompok jubah ular yang tersisa. Di sisi lain, saat ini Bopeng memasang wajah yang sangat gelap karena pasukannya hampir saja musnah. Satu kultivator tingkat alam kaisar tahap ketiga telah tewas karena dikeroyok oleh puluhan binatang roh tingkat alam kaisar tahap kedua. Sementara untuk dua kultivator tingkat alam kaisar tahap ketiga lainnya ditahan oleh dua bawahan Lisu. La sangat paham bahwa saat ini pihak mereka akan kalah. Oleh karena itu, Bopeng hanya bisa memutuskan untuk mundur.
Tatapan Bopeng juga tertuju pada Lin Yan yang melayang seorang diri di udara. La tahu bahwa ia tidak akan bisa mencapai tempat Lin Yan berada karena adanya Li Su yang mengawasinya. Li Su. Lain kali kita bertemu, aku akan menghabisimu. Ucap Bopeng dingin. Kata-kata Bopeng membuat mata Li Su menyipit karena tahu bahwa Bopeng berniat untuk mundur. Jika itu terjadi, ia juga tidak akan bisa menghalangi Bopeng untuk mundur karena mereka memiliki kekuatan yang sama. Mundur! Teriak Bopeng sekuat tenaga. Beberapa bawahannya yang mendekat itu pun langsung tahu kemana mereka harus pergi. Bopeng juga langsung mundur dari pertarungan melawan Li Su. Sementara itu, Lin Yan yang mendengar itu langsung memberi perintah kepada binatang roh untuk pergi ke tempat asal mereka. Li Su dan kedua rekannya yang menatap Bopeng dan beberapa rekannya pergi serta para binatang roh yang mundur juga memasang ekspresi lelah di wajah mereka. Sedangkan untuk Lin Yan, ia masih terlihat bugar seperti semula karena ia tidak mengeluarkan banyak kekuatan sebelumnya. Mereka benar-benar pecundang. Xia Yuer langsung menghina kelompok jubah ular karena mundur dari pertarungan. Sedangkan untuk Li Su ia pun menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan aneh karena mencoba memikirkan dari mana sebenarnya asal Lin Yan. Bahkan kedua anggota regunya juga sama karena tentu memikirkan bahwa Lin Yan lah yang mengendalikan para binatang roh sebelumnya. Li Su tidak berdaya sama sekali tentang hal itu dan langsung berbicara, "Ayo kita pergi. Kita harus bergerak cepat karena tampaknya akan ada serangan lagi jika kita tidak bergegas mencapai klan Li." Setelah Li Su terbang ke arah tujuan, kedua bawahannya juga langsung mengikuti. Lin Yan pun mengangguk dan langsung mengikuti Li Su. Di tempat tertentu, saat ini Bopeng yang telah mundur pun mencapai basis utama mereka yang memang berada di sekitar wilayah kekuasaan klan Li. Bopeng langsung mencari pemimpin kelompok jubah ular untuk mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. "Apa yang kau katakan? Para binatang roh menyerang kalian tetapi tidak untuk mereka." Pemimpin kelompok jubah ular tentu saja terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Bopeng. La hanya mengetahui bahwa di benua Sein hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan itu, yaitu Patriark Klan Xiao. Namun saat ini ada satu lagi karena tidak mungkin Patriark Klan Xiao berada di sana hanya untuk mengganggu orang lemah. Namun sudut bibirnya melengkung karena tahu bahwa itu pasti ulah Lin Yan. Ia telah mengumpulkan informasi tentang Lin Yan sebelumnya yang merupakan seorang demi human ketika pertarungan Lin Yan yang terjadi di kota neraka. Tampaknya kita harus menghubungi klan Xiao dengan segala cara. Jika benar ada orang luar bermarga Lin yang memiliki teknik tertinggi klan Xiao, maka semuanya akan menjadi berbeda. Batin pemimpin kelompok jubah ular dengan seringai lebar di wajahnya. Bersambung. Chapter 401 tiba di klan Li.